Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin bil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min barakatihi syai'un, wa ala alihi wa sahbihi hatta la yabqa min salawatihi syai'un bi'adadi kulli syai'. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Nurul Hidayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga di kalender Hijriah setelah Muharram, Safar dan Rabiul Awal. Di sinilah, di bulan inilah terjadi sebuah momentum bersejarah, yaitu haflah Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi akhir zaman, Rasul penutup, dan tidak ada Nabi setelah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dasar hati dan pikiran kita seringkali berkecamuk di dalam pikiran dan hati sanubari kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang usianya hampir 1454 tahun yang silam, atau hampir 1500 tahun yang silam, atau tepatnya 15 abad tahun yang lalu. 571 Masehi lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat ini kita berada di tahun 2025. Sungguh pun demikian, waktu yang begitu lama dan panjang. Andai kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup saat ini, maka alangkah bahagianya. Namun kita tidak pernah berjumpa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dada kita dan telinga kita sangat akrab dan kenal akan kehadiran dan ketokohan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya sehingga Rasulullah yang hampir usianya 1454 tahun yang silam, tapi di dada dan pikiran kita selalu hangat dan selalu terikat di dalam hati sanubari kita? Mari kita kaji secara mendalam. Ada seorang penjaga besar yang bernama Haikal yang menulis sebuah sirah nabawi, sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang pertama adalah nama yang begitu sederhana. Muhammad artinya orang yang terpuji, dan Ahmad adalah orang yang sangat dipuji, yang setiap hari seorang muadzin minimal setiap ketika kita akan sholat, maka nama dan asma Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita dengarkan, dan setiap ketika kita menjalani sholat, namanya akan senantiasa kita sebut, sehingga miliaran telinga dan hati umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendengarkan dan dekat dengan hati dan pikiran kita. Bahkan ketika Eropa menyampaikan sebuah temuan, ada seorang public figure yang tidak pernah punya platform digital, tidak punya alat media sosial, tapi followersnya berjuta-juta, bahkan miliaran pengagum. Dialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap saat, setiap waktu namanya hadir di dalam hati sanubari dan pikiran kita. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjidul Hidayah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mampu merevolusi secara tuntas, merubah alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, merubah kemusyrikan menjadi ketauhidan, merubah permusuhan menjadi persaudaraan. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, merubah sendi-sendi kehidupan selama 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Belum
menampakkan zaman jahiliyah yang begitu dengan alam kegelapan dan zaman kebodohan. Sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW senantiasa ketika mensiarkan dakwah Islam menghadapi ancaman gangguan hamba, tapi bagi Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pernah mundur satu langkah. Karena mundur satu langkah dianggap pengkhianatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya adalah karena cintanya dan sayangnya kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, termasuk kita yang hadir di Masjid Nurul Hidayah, mendapatkan empati dan simpati Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Nurul Hidayah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang ketiga adalah pengaruh dan popularitas Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Eropa mengalami zaman kegelapan, maka masyarakat dan umatnya menyampaikan sebuah pertanyaan besar. Ketika Eropa mengalami krisis yang luar biasa, siapa yang pantas menjabat sebagai most the greatest person ever known? Siapakah manusia yang pantas menjadi manusia teragung abad ini? Mereka mencari siapa tokoh yang pantas menjadi suri tauladan. Maka dijawab oleh seorang Michael Hart. Michael Hart itu adalah seorang orientalis barat, penulis, dan menempatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia teragung abad ini dalam bukunya 100 Most Influential Person History. 100 tokoh yang berpengaruh abad ini menempatkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah sebuah bukti dan fakta sejarah betapa orang-orang di luar pada orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi mereka mencintai Rasulullah Muhammad SAW karena mereka memiliki alasan. Yang pertama, he was a leader of religion, karena Rasulullah menjadi pemimpin agama. Itu bukti. Dan yang kedua adalah he was a statesman, dia adalah seorang negarawan agung. Ini adalah bukti nyata, data, fakta betapa Rasulullah dicintai oleh orang-orang di luar sana, apalagi orang-orang Islam itu sendiri pasti mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Nurul Hidayah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi yang keempat adalah ketetapan Allah bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia. Bahkan saking agungnya Rasulullah Muhammad SAW, Allah memuliakan dan mengabadikan namanya. Disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan ada di dalam kepribadian Rasulullah Muhammad SAW adalah akhlak yang mulia, yang agung. Inilah betapa Rasulullah Muhammad SAW merupakan suri tauladan dari dimensi akhlakul karimah, sehingga visi misi Rasulullah disebutkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Betapa akhlak ini menjadi parameter dan ukuran yang mulia. Adab lebih mulia daripada ilmu, sehingga Rasulullah Muhammad SAW jauh-jauh hari menyampaikan betapa pentingnya pendidikan akhlakul karimah. Dan yang terakhir adalah dimensi bahwa
Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk seluruh alam, tidak hanya semenanjung Arabia saja, Madinah saja, tapi seluruh dunia. Maka menjelma Rasulullah Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, dan jadilah Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang agung. Tentu kita berharap yang hadir di Masjid Nurul Hidayah nanti karena kecintaan Rasulullah, karena cintanya kita kepada Rasulullah dengan membaca sholawat, kemudian kita melaksanakan perintahnya, tentu pada saatnya nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah bersama kanjeng Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghafar bima li salafil ibadi jami'al bashar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa qadi al-hajat. Allahumma adfa' lana al-bala wal waba wal fahsha wal munkar wal baghi wash-shada'id as-suyuf wal mukhtalifa ma dhahara minha wa baqa wa min baladina khassa wa min buldan muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ahdina bi halalika al-haramika wa bi ta'atika amasiyatika wa bi fadlika man siwa. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki as-safa wa sawa'il qada wa samadati al-'ada wa min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki as-safa wa su'il qada bi rahmatika ya
شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله